Saya BPJS aja nggak ada. Nah kayak gini, usaha suruh tutup, sedangkan resiko kita nggak ditutup. So, saya mau Jalan ditutup. Siapa yang ngebiayain? Kalau saya nggak. Inilah aksi protes seorang pemilik warung kopi di Purwakarta yang keberatan dengan razia PPKM darurat. Pemilik warung keberatan dengan razia PPKM darurat yang dinilai memberatkan rakyat kecil. Setelah aksi protesnya viral di media sosial, pemilik warung ini berharap kebijakan PPKM darurat memperhatikan sektor usaha kecil dan menengah. Pemerintah tuh ngeluarin aturan tanpa ada solusi dulu. Seharusnya kan pelaku usaha kayak gini harusnya kan dikumpulin apa gimana, kita cari solusi yang terbaik lah, biar nggak sebelah pihak gitu kan, saling gimana gitu. Sedangkan saya kan di sini kalau saya tutup usaha saya, sedangkan resiko kan terus berjalan. Boleh buka, tetapi harus dibungkus atau take away. Nah, ketika kami ke sana, itu banyak orang sudah pada lari, jadi tidak terekspos yang larinya itu, hanya yang diekspos oleh pedagang tersebut. Kegiatan kami kan melaksanakan tugas. Andai kata mereka ikut aturan, ini tidak akan terjadi. Lebih lanjut, Satpol PP pemerintah Kabupaten Purwakarta menegaskan razia PPKM darurat sudah berjalan sesuai peraturan. Jalan ditutup. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Informasi pertama pemirsa di Newsroom ini terkait viral di media sosial, seorang perempuan melahirkan di halaman Rumah Sakit Pratama Yogyakarta. Dalam video yang viral, nampak seorang perempuan melahirkan sambil berdiri di halaman Rumah Sakit Pratama Yogyakarta. Bayinya dipegang seorang laki-laki di belakangnya dengan kondisi tali pusar yang masih belum terputus dari plasenta. Pihak rumah sakit menyatakan pasien datang sudah dengan kondisi demikian dan sesuai prosedur harus dilakukan tes PCR terlebih dahulu untuk antisipasi perlakuan terhadap pasien. Masya Allah. Ini bukan COVID, Mbak. Tolong, Mbak. Ya Allah. Berdasarkan hasil otopsi jenazah perempuan yang ditemukan di kamar kos di Madiun, Jawa Timur, ternyata sedang hamil 9 bulan. Polisi sedang mendalami dugaan adanya tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal dunia. Seorang remaja ditemukan tewas membusuk di sebuah kamar kos di Madiun, Jawa Timur, Selasa kemarin. Korban diketahui bernama Ica Puspita Dwi Anggraini, warga desa Kelumutan, Kecamatan Saradan, Madiun, Jawa Timur. Berdasarkan hasil otopsi, korban ternyata dalam kondisi hamil 9 bulan. Keluarga menyebut korban itu bekerja dan kos di Surabaya. Keluarga baru mengetahui korban berada di Madiun setelah polisi mendatangi rumah keluarga untuk mencocokkan identitas korban. Pendiam yang enggak loh, cuma banyak ngomong. Kalau sama adiknya kecil itu biasa, kalau teman-temannya biasa. Ada permasalahan Pak sebelumnya atau? Ada sama sekali. Kalau dengan keluarga enggak ada. Kok istilahnya di seneni apa mungkin ada masalah apa enggak ada. Polisi masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik untuk memastikan apakah ada tindak pidana yang menyebabkan kematian korban. Menurut polisi, banyaknya ceceran darah di TKP penemuan korban disebabkan jenazah yang telah membusuk selama beberapa hari. Lalu ada beberapa obat-obatan, handphone, dan lain sebagainya. Saksi-saksi yang sudah diperiksa nih? Sejauh ini baru pemilik kos dan saksi teman kanan kirinya dan teman-teman yang bergaul korban. Dugaan sementara seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menjawab banyak dugaan tersebut, kami harus perjelas dulu penyebab kematiannya. Karena sejauh ini kita belum tahu penyebab kematiannya apa. Nah, semoga nanti setelah proses otopsi, penyebab kematian itu
bisa kita dapatkan. Sebelumnya sejumlah penghuni kos di Jalan Patimura, Kelurahan Bangun Sari, Caruban, geger dengan bau tidak sedap yang berasal dari salah satu kamar kos di lantai 2. Saat pintu dibuka, ternyata penghuni kamar Ica Puspita Dwi Anggraini yang masih berusia 19 tahun ditemukan meninggal dunia. Diduga korban meninggal dunia sudah berhari-hari dan baru diketahui pada Selasa dini hari. Hingga kini polisi masih mendalami keterangan saksi termasuk mencari keberadaan kekasih korban. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita kembali ke informasi terkait dengan pemberlakuan PPKM darurat mulai tanggal 16 hingga 20 Juli mendatang. Seluruh pintu tol di Jawa Tengah akan ditutup. Hal ini untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Kebijakan menutup seluruh pintu keluar jalan tol di Jawa Tengah disampaikan langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi usai menggelar rapat lintas sektoral di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Terdapat 27 pintu keluar tol di Jawa Tengah yang ditutup. Selain itu terdapat 224 titik penyekatan di Jawa Tengah dengan penjagaan ketat untuk mengurangi mobilitas warga. Sehingga mobilitas yang cukup tinggi ini punya dampak yang memang membahayakan. Kalau itu tidak dikendalikan, kita khawatir terjadi penularan yang jauh lebih cepat. Maka kita lagi-lagi mesti komunikasi, sosialisasi dengan masyarakat, dan tadi dari kepolisian melakukan penambahan tempat-tempat penyekatan. Petugas gabungan TNI Polri akan berjaga 24 jam untuk meredam laju pergerakan kendaraan barang dan masyarakat. Pemirsa, untuk informasi selengkapnya terkait dengan penutupan exit tol di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Rudi Syafirudin. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Mbak Anissa. Baik, sehat Pak. seluruhnya. Sehat. Iya baik, Pak Rudi. Kalau seluruh exit tol Jawa Tengah ditutup, ini seperti apa mekanisme untuk perjalanan logistik, kemudian alat-alat kesehatan, dan semua sektor-sektor yang krusial maupun esensial? Terima kasih Mbak Anissa. Perlu kami informasikan kepada seluruh pemirsa bahwasanya mulai tanggal 16 sampai tanggal 22 nanti akan kita tutup 27 exit tol di wilayah Jawa Tengah. Yang kita jaga selama 24 jam. Tetapi untuk faktor-faktor sektor kritikal dan sektor esensial itu akan kita buka melalui jalur khusus seperti sektor kritikal, energi, kesehatan, keamanan, logistik, industri, semen, objek vital, penanganan bencana, objek strategi, proyek, utility dasar, industri dan pembangunan pokok, itu akan kita berikan jalur khusus termasuk yang masuk ke dalam sektor esensial, keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, perhotelan, penanganan COVID-19, industri orientasi ekspor. Itu akan kita berikan jalur khusus, dan exit yang kita tutup sebanyak 27 ini akan kita jaga selama 24 jam. Dan pada saat setelah diadakan pemeriksaan nanti, seluruh kendaraan yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan akan kita berikan stiker. Stiker tergantung sesuai dengan sektornya. Seperti contoh yang ada di stiker kami ini seperti ini Mbak. Jadi ini sektor kritikal akan kita pasang nanti di kendaraannya masing-masing. Dan pada saat kita cek secara keseluruhan untuk pekerja yang memasuki daripada sektor-sektor yang sudah ditentukan oleh pemerintah, itu harus menunjukkan surat keterangan kerja dari perusahaan masing-masing yang bergerak di bidang itu. Dan jangan lupa menyertakan surat keterangan daripada bebas COVID-19 dan setelah selesai divaksin itu Mbak. Baik, Pak Rudi, jalur khusus itu berarti pintu tol akan dibuka secara situasional tergantung kendaraan apa yang melintas. Maksudnya kendaraan-kendaraan khusus untuk kendaraan kritikal dan esensial ya Pak ya. Maksudnya untuk mereka yang membawa logistik tidak dipaksa untuk lewat jalur arteri ya Pak ya. Tidak, silakan untuk yang sesuai dengan sektor-sektor mau masuk jalan tol akan kita berikan jalur khusus untuk keluar masuk sesuai dengan kendaraan dalam
kategori dua sektor itu, Mbak. Baik, kemudian apakah tolnya ditutup atau hanya exitnya saja, Pak? Jadi kalau misalnya orang dari Jawa Barat itu ke Jawa Timur bisa, cuma tidak bisa keluar di Jawa Tengah gitu. Seluruhnya kita tutup, Mbak. Jadi kami sudah koordinasi dengan 3 Polda, Jawa Timur, Jawa Barat, Polda Metro. Kita sudah menginformasikan menginformasikan ke seluruh warganya apabila akan berangkat ke Jawa Tengah mulai tanggal 16 sampai dengan 22 keluar masuk tidak diperbolehkan, Mbak, kecuali dua sektor itu yang diperbolehkan. Jadi melintas pun tidak bisa ya, Pak Rudi ya? Tidak bisa, Mbak, tidak bisa sama sekali, Mbak. Baik, mekanismenya seperti apa, Pak, penutupannya? Jadi pada saat dia masuk ke daerah Brebes, kita sudah melakukan penyetop. Halo Pak Rudi. Baik pemirsa, kami mohon maaf karena sambungan internet kami atau sambungan video call kami terputus dengan Pak Rudi. Baik, terima kasih untuk Pak Rudi. Ya. Baik, ya, mohon maaf Pak, tadi terputus. Tadi Bapak menjelaskan baru masuk ke Brebes, kemudian? Pada saat masuk wilayah Jawa Tengah Brebes, kita akan langsung memeriksa. Kalau sesuai dengan sektornya, dua sektor ini akan kita berikan masuk ke daerah exit yang berdekatan atau masuk ke daerah Brebes. Tapi apabila tidak, kita akan luruskan, Mbak. Tidak ada putar balik, Mbak, di situ. Diputar balikan apabila sampai di Jadi bukan hanya tidak boleh keluar di Jawa Tengah, tapi akan langsung diputar balik ya, Pak ya? Iya, betul, Mbak. Akan kita luruskan terus, Mbak. Baik, itu mulai masuk ke tol Brebes ya, Pak ya, berarti? Brebes. Begitupun exit tol berikutnya sampai dengan di Sragen, Mbak. Sama CB-nya, hanya kita akan memberhentikan di pintu gate awal daripada kendaraan itu akan masuk. Jadi tidak ada lagi dia akan tapping dulu masuk ke dalam, ya. Oke. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena beban daripada anggota pada saat kendaraan yang begitu banyak masuk ke wilayah Jawa Tengah, apabila tidak dibegitukan, nanti akan terjadi antrian panjang di exit tol pertama, seperti exit tol Brebes, Pejagan dan sebagainya. Oke. Jadi memang mereka tidak bisa masuk ke tol di wilayah Jawa Tengah ya. Berarti memang kendaraan ini tidak bisa tapping, bukan hanya exit tolnya saja, tapi tidak bisa memasuki jalan tolnya ya, Pak ya? Kalau misalnya kendaraan sudah masuk jalan tol, otomatis yang bersangkutan akan terus, Mbak, terus melaju sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung, Mbak. Oke. Karena kita sudah saya informasikan dari awal, hanya yang bisa masuk ke dalam gate-gate yang sudah kita tutup, yaitu ya ada dua sektor itu esensial dan kritikal. Setelah itu kita tidak akan memberikan masuk. Kenapa kita berikan seperti itu, Mbak? Karena kita tidak mau kejadian seperti pada saat Idul Fitri, Mbak. Jadi kami sudah memprediksi dengan Bapak Kapolda bahwa ini lonjakan arus yang begitu tinggi. Kita kurang menyadari bahwa rasanya COVID-19 akan terjadi yang cukup tinggi juga di wilayah Jawa Tengah. 2 minggu setelah kejadian kendaraan itu kembali ke daerahnya masing-masing, terjadilah COVID yang sangat tinggi yang ada di Jawa Tengah. Pak Rudi, bagaimana untuk mereka yang ada keperluan keluarga, semisal menengok orang tuanya yang sakit atau ada kerabatnya yang meninggal dunia? Silakan, Pak, ditunjukkan ke arah mana, ke rumah sakit mana. Udah gitu, kalau misalnya meninggalnya kapan, disampaikan saja sama petugas. Kita agak fleksibel, Mbak, kalau hal-hal seperti itu. Contohnya misalnya ada keluarga pengguna kendaraan ternyata mau ke rumah sakit yang keluarganya memang sakit keras dan akhirnya meninggal. Tunjukkan saja rumah sakit mana, alamatnya mana, nanti kita akomodir, Pak. Kita fleksibel, Pak. Baik, terima kasih Kombes Pol Rudi Dirlantas Polda Jawa Tengah telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Terima kasih, sama-sama, Mbak. Pemirsa, usai jeda 12 hari PPKM darurat, bantuan pemerintah untuk masyarakat tidak mampu dan terdampak pandemi COVID belum juga cair. Kami akan bahas secara komprehensif usai jeda.